Abraham, Lord, take now your son and go to the land of Moriah, and there offer him. the Lord came to me last night. I must go to Moriah and make a sacrifice to him there. Isaac and I will go alone, Why, Isaac? because the Lord commands it. Make sure no harm comes to our son. The road is a dangerous place, Abraham. The Lord has set us on this path. He will guide us. This road belongs to Abimelech, king of Pelisath. I know who owns this road. I have given your king plenty of tributes. What is your name, old man? Abraham. Why go all this way? Go through all this effort? He has us do this in remembrance that death is the penalty for sin. You believe that? It's impossible. Is anything too difficult for the Lord? What's your purpose in this? If this is your judgment on me, take my life, not his. Everyone's blind until their eyes are opened. The Lord chose that man out from the wicked, that hope may endure. Take me! Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang terbangun dari tidurnya. Ia pun beranjak keluar dari rumahnya dan di sana ia bertemu dengan Tuhannya. Here I am. Lantas sang Tuhan meminta padanya untuk pergi ke tanah Moria dan di sana ia akan menjadikan putranya yang bernama Ishak sebagai korban persembahan. Pria itu bernama Abraham. Ia pun terus merenung dengan kejadian yang telah ia alami semalam. Kemudian Abraham pulang ke rumah dan memberitahu istrinya bahwa Tuhan meminta sebuah pengorbanan. Ia meminta izin padanya untuk pergi ke tanah Moria dan melakukan pengorbanan di sana seperti yang diperintahkan oleh sang Tuhan. Sang istri yang bernama Sarah tak rela akan hal itu. Ia khawatir karena Abraham sudah semakin tua dan butuh waktu 3 hari agar bisa sampai di sana. As old as we are. Sarah, it is not my decision to make. Sarah pun makin terkejut karena Abraham meminta Ishak untuk pergi menemaninya melakukan perjalanan tersebut. Why, Isaac? Why not one of the other men? Namun Abraham tetap bersikeras karena semua itu adalah perintah dari sang Tuhan. The Lord has set us on this path. Sebelum pergi, Abraham menemui budaknya yang bernama Eliezer dan memintanya untuk menjaga kaumnya di sana selama ia pergi. Eliezer pun memerintahkan putranya yang bernama Kelzar dan temannya yang bernama Eskolam untuk pergi mendampingi keberangkatan Abraham. Are we ready? Hari yang dinanti pun tiba. Sebelum pergi, Ishak berpamitan terlebih dahulu kepada ibunya. Sarah berpesan agar Ishak menjaga ayahnya. Begitu pula sebaliknya. Ia berpesan kepada Abraham agar menjaga anak semata wayangnya itu. Mereka pun akhirnya pergi dan tanpa Sarah sadari jika ini adalah terakhir kalinya ia melihat putranya tersebut. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan segerombolan pria berkuda yang mencoba meminta upeti kepadanya. What is your name, old man? Abraham. Namun ketika Abraham mengenalkan dirinya, mereka pun pergi karena tahu jika Abraham adalah seorang yang disegani di negeri tersebut. Mereka pun beristirahat dan akan melanjutkan perjalanan esok hari. Pagi pun tiba dan mereka kembali melanjutkan perjalanan.
Di tengah jalan, mereka menemukan seorang pria yang tengah sekarat. Pria tersebut berkata bahwa putrinya telah diambil dan akhirnya ia pun tewas di hadapan mereka semua. What men? What men? Abraham pun berkata jika yang melakukan semua ini adalah gerombolan pria berkuda yang mereka temui kemarin. Mendengar hal itu, Eskola menjadi tidak senang karena seakan-akan Abraham menuduh sukunya tanpa adanya bukti yang jelas. Mereka pun terus berjalan agar sampai di tempat tujuan. On the side, man! Come! Come! Whatever you wish! I have! Hari pun mulai gelap dan mereka bersiap untuk berkemah. Di tengah perbincangan mereka, Eskola bertanya pada Abraham kenapa Tuhan meminta pengorbanan. Abraham pun menjawab, Tuhan meminta hal ini sebagai peringatan akan kematian, dan apapun tujuannya, hanya Tuhanlah yang tahu segalanya. As a reminder, whatever the purpose, the Lord knows. Pada scene lain, kita diperlihatkan dengan kejadian 40 tahun yang lalu. Abraham dulunya bernama Abram dan Sarah dulunya masih bernama Sarai. Abram bercerita bahwa ia telah bertemu Tuhan dan ia diperintahkan untuk pergi ke sebuah negeri meninggalkan semua yang mereka miliki sekarang. Ia berkata bahwa Tuhan telah berjanji untuk memberinya nama besar dan sebuah bangsa besar akan lahir di bawah kepemimpinannya. Namun Sarai tidak mempercayainya karena sampai sekarang mereka bahkan tidak dikaruniai seorang anak pun. Namun dengan keyakinan teguh dari Abram, mereka pun pergi meninggalkan semua yang mereka miliki. Mereka pun sampai di suatu tempat yang ditunjukkan oleh Sang Tuhan. Namun tempat tersebut merupakan tanah yang tandus, bahkan mereka sedang dilanda kelaparan saat itu. Sarai pun menyarankan agar mereka pergi ke Mesir, tempat di mana tanahnya subur dan sungainya penuh dengan air. Namun dengan keyakinan penuh terhadap Tuhannya, Abram pun mengesampingkan permintaan istrinya tersebut. We can't stay here. We need to go home. The Lord has made a promise. Pada suatu hari, ia melihat Sarai tengah berdoa dengan cara yang sama seperti leluhurnya. Ia pun mencoba menasihatinya bahwa berdoa kepada batu, bintang, ataupun bulan bukanlah cara yang benar. Namun Sarai berkata bahwa ia telah banyak berdoa kepada Sang Tuhan. Namun Tuhan tidak mau mendengar doanya. Bahkan setelah 10 tahun mereka meninggalkan rumah, Tuhan masih tidak memberikan mereka keturunan seperti yang sudah Tuhan janjikan. And I pray to him. And I pray to him. It's been 10 years. The Lord will provide. Pada malam harinya, Abram kembali bertemu dengan Tuhannya. Sang Tuhan berkata bahwa yang akan menjadi ahli warisnya adalah seseorang yang berasal dari darah dagingnya sendiri, yang artinya Abram akan segera memiliki keturunan. Keesokan harinya, Abram bergegas kembali ke rumahnya dengan noda darah di seluruh pakaiannya. Sarai pun meminta budaknya yang bernama Hagar untuk membawakan semangkuk air. Abram pun menceritakan semuanya kepada Sarai bahwa Tuhan telah berjanji akan memberikannya keturunan sebanyak bintang di langit. Namun bukannya senang, Sarai malah menangis karena ia meyakini bahwa dirinya adalah seorang yang mandul. Kini ia mengerti sekarang. Tuhan berkata bahwa keturunan tersebut berasal dari darah daging Abram, bukan melalui darah dagingnya. Yang artinya Abram akan memiliki keturunan bukan melalui dirinya. Dengan hati yang hancur, ia pun meminta Abram untuk menikah dengan budaknya yang bernama Hagar. You needed to have left me. Why would you say that? No, I can't. I will not stand in your way. She shall be a wife to you as well. Seperti yang diperkirakan oleh Sarai, Hagar pun kini mengandung seorang anak dari Abram. Namun entah mengapa Sarai menjadi marah. Ia telah setia menemani Abram selama puluhan tahun. Namun apa yang ia dapat? Ia harus membagi suaminya dengan wanita lain. Dan wanita itu kini telah mengandung anaknya dan akan segera mengambil alih posisinya. Abram pun mencoba untuk menenangkannya. Ia berkata bahwa Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang lebih baik untuk mereka berdua.
every month, year after year. This is your fault. It's your fault. It's all your fault. You suggested that. It broke me, Abram. I was broken. No, she doesn't have it. Listen to me. My wife, She vies for my place. Pada suatu malam, Abram kembali bertemu dengan Tuhannya. Sang Tuhan berkata bahwa kini Abraham akan menjadi namanya dan Sarah akan menjadi nama istrinya. Dan dari mereka berdua akan terlahir seorang putra yang bernama Ishak yang nantinya akan melahirkan raja-raja bangsa di seluruh dunia. Keesokan harinya, Sarah berkata bahwa ia merasakan kehadiran seorang anak di dalam dirinya dan mereka berdua bersuka cita dengan kabar gembira tersebut. Dan setelah beberapa waktu berselang, lahirlah Ishak ke dunia yang membuat mereka bersyukur atas segalanya. God is so good to us. Mengingat perihnya perjuangan yang telah ia lalui agar mendapat keturunan, Abraham pun berdoa agar Tuhan mengambil nyawanya sebagai ganti persembahan putranya. Oh, Lord God, I beg you, and take my life. Not his. I beg you for your mercy. Take me. Take me! Please. Keesokan harinya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Mereka pun berhenti sejenak di dalam gua untuk beristirahat. Eskolam kembali bertanya kepada Abraham, mengapa ia begitu cepat mengambil kesimpulan jika sukunya lah yang membunuh pria itu dan menculik putrinya. Abraham lantas menjawab, jika dulu istrinya pernah diculik oleh orang-orang tersebut, maka ia berkesimpulan jika kejadian ini dilakukan oleh orang yang sama. Tapi itu hanyalah sebuah perkiraan, karena tidak ada bukti otentik yang menunjukkan kebenaran akan hal itu. Mendengar jawaban tersebut, Eskolam menjadi marah dan Kelazar dengan sigap mengusirnya keluar goa. Ia tidak terima karena Abraham memfitnah sukunya tanpa adanya bukti yang jelas. Come, land yourself here in my homeland for righteousness. That's it. Pada saat itulah gerombolan pria berkuda itu datang kembali dengan membawa seorang gadis layaknya budak. Melihat hal itu, Eskolam pun menyesal dan tunduk tanpa berkata sepatah kata pun. Namun tidak dengan Ishak, ia mencaci mereka karena telah membunuh ayah dari gadis tersebut. Abraham meminta Ishak untuk tenang, namun Ishak yang tengah emosi meminta mereka agar melepaskan wanita tersebut dan sebagai gantinya ia rela memberikan nyawanya. My life for hers. Stop! Abraham yang tidak rela lantas melawan hingga akhirnya mereka pun selamat karena salah seorang di antara penjahat tersebut mengingatkannya bahwa Abraham adalah orang yang sangat disegani di negeri tersebut. All right, my son. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Kini hanya Abraham dan Ishak yang naik ke puncak gunung. Ishak pun bertanya, mereka punya api, batu, dan kayu. Namun di mana hewan kurbannya? Lantas Abraham menjawab, jika Tuhan sendirilah yang akan menyiapkannya. Sesampainya di sana, Abraham pun berterus terang kepada putranya jika Tuhan meminta Ishak untuk dijadikan sebagai kurban persembahan. Ishak pun terkejut dan meminta Abraham untuk menanyakannya sekali lagi kepada Tuhan, apakah ada cara yang lain. Abraham menjelaskan jika ia telah berdoa setiap malam, namun Tuhan tidak memberikan jawaban apapun. Why then must you kill me? Let his be done. Dengan keyakinan kuat di dalam hatinya, Ishak pun berserah diri dan merelakan dirinya menjadi kurban persembahan. Hingga akhirnya
nothing to him. He spared you. Ia pun selamat karena Tuhan mengirimkan domba sebagai penggantinya. In the mount of the Lord. Oke guys, itulah tadi keseluruhan alur dari film His Only Son dengan kebijaksanaan Abraham yang rela mengorbankan putra semata wayangnya dan dengan keteguhan hati seorang Ishak yang rela menjadi korban persembahan, mereka pun selamat dan seluruh bangsa akan diberkati karenanya.